Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur swarga dimanapun Anda berada. Tentunya sapa pagi hari ini untuk dulur swarga yang mencintai apa itu desa. Ya tentunya kita tidak akan bahas lagi tentang apa itu desa. Tapi hari ini adalah kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Dan di samping saya Bapak Kades Hadian, bapaknya kita semua, bapaknya Cibiruwetan, dan juga Bapak Ivan Opik. Terima kasih. Beliau hadir dari Jakarta pagi ini, langsung hadir ke tengah-tengah kita, ke studio mini tercinta kita. Tentunya saya akan sedikit langsung ngobrol ringan saja dengan beliau, dua tokoh besar ini. Dan tentunya nanti juga kita akan menyaksikan bagaimana obrolan-obrolan ringan antara Pak Kades dan juga dengan Bapak Ivanovic. Dilujeng enjing Pak Ivan, dilujeng enjing Pak Kades. Rampes. Alhamdulillah. Pak Kades izin saya mau sapa dulu Bapak Ivan. Silakan. Pak Ivan kedatangan ke Bandung langsung dari Jakarta atau sebelumnya datang kapan Pak? Nah ini langsung ini. Langsung ya, luar biasa. Subuh. Baik, berkenan barangkali Bapak mungkin kedatangan hari ini di hari yang berbahagia bagi kami luar biasa. Kedatangan Bapak ke sini bisa menyampaikan untuk dulur swarga apa saja yang akan Bapak cari atau mungkin kedatangan Bapak ke sini berkenan. Ya kami sebetulnya Kementerian Desa pada hari Selasa kemarin itu mendadak memang membutuhkan satu kebijakan untuk percepatan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Ya. Nah pada saat itu sebetulnya tidak disengaja oleh Pak Kades itu di grup-grup terkirim hasil-hasil pertanian. Potongan itu. Potongan Demplot ya Pak? Iya. Ada yang demplot, ada yang ibu-ibu. Ya. Dan saya dengar dari dulu kan KWT bagus di sini ya, kelompok wanita tani itu ya. Jadi menurut kami pasti dana desa untuk ketahanan pangan mestinya akan digunakan dengan tepat di sini. Dan, rencananya hari ini kami ingin wawancara langsung Pak Kades. Semua serba disuting karena ingin disebarkan ke seluruh desa. Ya. Se-Indonesia Pak? Se-Indonesia. Wow, Ya. luar biasa. Ini kebanggaan kita dulu swarga ya. Beliau dari Kementerian Desa Pak Kades langsung terjun ke lapangan dan langsung akan berinterview dengan Pak Kades, dan apa yang mungkin dilakukan oleh Cibiruwetan ini ternyata luar biasa akan menjadi bahan Pak, bahan apa itu? Bahan informasi untuk Indonesia ya Pak? Iya. Jadi kami ada dua hal ya Pak Kades. Yang pertama memberikan rekomendasi kepada para pimpinan di kami dan sekaligus menyebarkan bahwa rekomendasi itu bisa dilakukan oleh desa karena sudah dilakukan di Cibiruwetan sehingga desa lain bisa melakukan. Itu sih kegunaannya. Subhanallah. Baik, luar biasa dulur swarga itu Pak Ivan secara singkat tetapi kita langsung paham dengan apa yang beliau hadir ke desa Cibiruwetan. Misinya luar biasa. Pak Kades mungkin bisa menyampaikan juga bahwa kegiatan beliau terkait mungkin nanti kita akan ke lapangan langsung Pak Kades. Hal-hal yang mungkin perlu disampaikan juga bahwa apa yang menjadi highlight kita di swarga, beberapa kegiatan-kegiatan KWT yang mungkin pernah sebagian ke publish, mungkin ada juga yang belum ke publish atau seperti apa. Boleh Pak Kades menyampaikan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Gus Ipan. Luar biasa untuk kedua kalinya sudah datang ke Cibiruwetan dan ini suatu kehormatan. Meskipun di tengah banyak aktivitas kita memberikan waktu khusus untuk beliau dan Maaf ini tidak mengenal lelah untuk Indonesia. Pertama kita sangat surprise bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya langkah sederhana dan gagasan sederhana, tapi menurut beliau bisa di capture untuk dibantu disampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin masih merumuskan bagaimana penggunaan 20% anggaran ketahanan pangan. Dan sebagai gambaran umum perlu kami sampaikan bahwa anggaran kita di sekitar 256 ya Pak, 20% dari dana desa. Kita sebenarnya berangkat dari menggali potensi, jadi mengarahkan program bantuan ini tidak kepada kelompok yang baru berpikir untuk mengerjakan, tetapi kita mengkolaborasikan bahwa ini bagian dari reward kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras membantu desa pada isu-isu ketahanan pangan dan lingkungan. Yang pertama bantuan 5 juta rupiah untuk
KWT yang eksis melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pangan, pemberdayaan, ada aktivitas menabung juga bisa kita lihat. Itu kita berikan atas dedikasi mereka sejak 2017 membantu KWT melaksanakan aktivitas ketahanan pangan lestari di pekarangan, sehingga program ini menjadi stimulus untuk membantu mereka membelanjakan sarana produksi. Dan kita kolaborasikan pengadaannya dengan badan usaha milik desa, dan yang dijual di badan usaha milik desa adalah produk juga pupuk organik dari salah satu KWT. Kita plot di BUMDes untuk dibelanjakan, tetapi selebihnya adalah kebebasan mereka untuk belajar mengelola anggaran. Tetapi yang ada di kelompok kita bantu juga untuk dimanfaatkan oleh kelompok sekitar. Jadi kita ada target 5 kelompok dan kita sudah realisasikan 4 kelompok masing-masing 5 juta, dan nanti 2 kelompok bisa Pak Irfan datangi dan dilihat aktivitasnya, yaitu KWT Rancage dan Pintar yang sudah kita siapkan. Kemudian mengoptimalkan fungsi kelembagaan yang ada di desa. Di desa ada PKK, ada Pokja 3 yang membidangi pangan, ada LPM, dan juga di sini ada kelompok wanita tani terdekat. Di desa mendesain pembuatan greenhouse untuk tanaman hidroponik. Jadi itu ada nanti 1000 lubang tanam yang ditanami sayuran dengan siklus panen nanti setiap 21 hari. Itu nanti dikelola, KWT bertugas memantau, memastikan pipa air tidak ada sumbatan dan lain-lain. Dan ini dengan kalkulasi pengalaman kita, laba bersih itu per siklus bisa di 200-300 dengan omset biasanya per siklus sekitar 500. Jadi 500.000 dikurangi biaya listrik, biaya nutrisi dan lain-lain, itu biasanya 300 dalam satu siklus, berarti 21 hari. Nah, bagi kelompok mungkin kita sepintas melihat ini kecil, tapi bagi mereka ini sangat membantu untuk memberdayakan. Jadi termasuk juga pada waktu-waktu tertentu kita bisa mengkaitkan dengan program penanggulangan stunting, di mana di Posyandu kita mensyaratkan membuat PMT itu dari makanan olahan. Jadi sayuran kita bisa juga didistribusi ke Posyandu, sehingga Posyandu bisa mendapatkan sayuran yang sehat. Itu proses circle-nya. Nah, kemudian yang lain kita melihat proyeksi-proyeksi tentang kerawanan pangan, dan terakhir dengan berkembangnya PMK, ternyata pilihan kita tepat nih, dengan terjadinya penyakit mulut dan kuku di kambing dan sapi. Pilihan kita justru mengalokasikan 2 paket untuk peternakan ayam, Pak. Ayam petelur dan ayam kampung. Sehingga bebas dari kasus itu, dari peluang itu. Dan yang baru kita realisasikan yang dalam proses tahap penyiapan longyam, kolam longyam, karena modalnya nanti longyam. Itu baru ayam petelur, karena itu anggarannya sudah turun di tahap 1. Itu dialokasikan 96 juta dari mulai bangunan longyam, paket kandang dengan pipa dengan baja ringan, kemudian kandang, bibit, dan nanti penyediaan pakan. Nah, pakan kita persiapkan hanya untuk 1 siklus, karena berikutnya kita akan adaptasikan dengan memanfaatkan larva maggot yang dirubah menjadi pelet. Dan itu pakan maggotnya itu dari gerakan kegiatan Ciberwetan bersih sampah tanggung jawab bersama, yaitu dari hasil pemilahan sampah organik diambil oleh peternak maggot. Jadi terjadi juga circle, meskipun dalam konteks yang sederhana, tetapi kita mulai mengajarkan kepada masyarakat bagaimana secara pentahalik semua bergerak untuk mewujudkan ketahanan pangan dan juga ketahanan ekonomi juga. Yang mengelola untuk yang ayam? Yang ayam itu kita memberikan reward kepada mereka yang sudah berjuang di dalam menangani sampah. Jadi selalu bagian dari apresiasi, kebetulan mereka secara ekonomi juga tidak terlalu mapan. Ya sesuai juga dengan tema kita untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi mereka berkelompok 5 orang itu mengelola untuk ayam telur. Tapi yang rencana ke depan nanti yang dirancang di Mahiwal, karena mereka menawarkan dirinya maju hijau berwawasan lingkungan. Jadi satu kelompok yang mengelola sampah juga kita berikan pilihannya di ayam kampung, itu nanti di penyaluran kedua itu sekitar 15 orang. Nah, dalam konteks ini saya ingin ngobrol dengan kawan-kawan bahwa kita tidak juga berjalan sendiri. Kita juga bisa mengoptimalkan peran dinas instansi terkait yang leading sektor yang membina peternakan maupun pertanian.
Jadi kolaborasi kita di KWT itu kebetulan dengan Dinas Pertanian membantu juga ada greenhouse di KWT nanti Ya. yang untuk polybag. Kemudian ada Polybag dari Dinas Polybag. Pertanian. greenhouse-nya Greenhouse. sama Greenhouse-nya juga. pasaranannya. Oh. Terus ada demplot untuk Hmm. ketahanan pangan kita tanami dengan talas dan lain-lain. Itu kita alokasikan juga di salah satu KWT. Kemudian nanti di peternakan itu juga menggandeng melaporkan ke dinas. Jadi kami pada saat audiensi dengan Pak Bupati meminta Pak Bupati memberikan konsen pembinaan terhadap 20% ketahanan pangan. Jadi kami para kepala desa di Bandung menuntut Pak Bupati nanti mengarahkan yang ke ternak kambing, yang ke sapi, semua ada pembinaannya termasuk juga di jaring. Nah untuk Cibir Wetan, untuk telur itu, nanti produk telurnya kita ajak kelompok untuk disetor ke BUMDes yang bergerak memasarkan, karena dengan kapasitas nanti maksimal 120 ayam itu paling ya sehari kalau sudah penuh kan di 10 kilo ya. 10 kilo BUMDes mendistribusi ke warung-warung mitra saja itu saya kira sudah teratasi untuk kebutuhan pangan mandiri, dan saya ingin menekankan dengan harga yang lebih murah dari retail yang ada di desa. 10 kilo tuh sehari rencana. Sehari. Karena kalau 120 anggaplah 100 yang Ya. bertelur. Iya, iya. Nah, kemudian rata-rata 10, nanti kita dari bibitnya yang langsung siap telur Pak, yang di harga 85.000 ke atas. Saya kira seperti itu konsepnya. Jadi untuk ketahanan pangan Ciberutang memang sudah dirintis sejak 2017, dan itu juga melibatkan, saya selalu ngomong tentang pelembagaan lembaga pemasyarakatan desa untuk difungsikan dan diberdayakan. Nah, ternyata kerja kolaboratif ini, kerja kolektif ini menjadi kunci sukses. Iya, iya. Termasuk saya berdayakan juga para talenta muda yang di bidang broadcasting untuk menyuarakan aktivitas desa juga, kan Iya, itu iya. penting. Betul. Dan Saya kira itu. talentnya muncul ya. Iya. Iya. Nah, salah satunya mungkin Pak Kades dari hasil suara itu lah, beliau mau hadir juga. Hasil narsis. Baik, Pak Iwan barangkali ada yang mau digali lagi dari beliau. Iya. Ini. Sedikit Pak. Iya. Mengingat Waktu beliau itu. Jadi dari pupuk sendiri ya. Oh, sendiri. Kemudian dari tanaman juga Iya. Ya. jualnya lewat BUMDes ke warung-warung. Warung-warung telur juga lewat. Apa namanya itu? Apa bedanya? Hmm. Harus ada 20% dana desa untuk ketahanan pangan dengan tidak. Apakah seandainya tidak ada aturan itu juga akan dilakukan senilai 260 Ya. juta atau akan gimana? Bagi desa-desa yang paham Ya. amanat undang-undang, Ya. undang-undang itu kan undang-undang desa mengamanatkan kepada desa untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangan. Ya, ya. Dan desa terlebih dahulu juga membuat perdes kewenangan. Dan di kami itu ketahanan pangan, kegiatan-kegiatan yang dukungan terhadap bagaimana kemandirian pangan itu sudah ditetapkan menjadi kewenangan desa. Kemudian kita paham di undang-undang desa amanat pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, kemudian penanggulangan kemiskinan, dan baru infrastruktur. Nah, kebetulan tipikal desa ini dalam membelanjakan anggaran itu lebih kepada pelayanan dan bagaimana upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga mungkin alhamdulillah sudah menjadi kesadaran. Tetapi peraturan yang mensyaratkan 20% itu mengingatkan kita untuk lebih tajam dan lebih fokus kepada problem ke depan yang mungkin saja bisa kita hadapi, yaitu persoalan kerawanan pangan. Kita dari 2017 sudah bergerak di sana dan mengalokasikan mungkin dengan sangat proporsi yang tidak terlalu maksimal, karena melihat ada peran-peran supra desa. Tapi kemarin di tengah anggaran supra desa yang juga terbatas, support ke ketahanan pangan juga tidak terlalu maksimal. Saya pikir ini menjadi terobosan dan guide bagi desa untuk membelanjakan secara nyata memiliki persoalan sebagai bagian dari negara hadir. Iya. Memfasilitasi masyarakat, saya kira itu. Benar. Nah, itu. Ya, saya suka itu inovasi bahwa itu insentif. Nggak pernah kepikiran. Jadi bagi yang sudah berjasa. Yang sudah berjasa, ya. Gitu. Betul. Tetapi yang kayak Magot itu juga ada yang rekrut, artinya orang yang terlihat secara ekonomi belum kuat, tapi tidak boleh langsung diberikan beban dan harapan yang besar itu kepada yang baru memulai.
Iya. Maka saya gandengkan Pak Ustadz Empos dengan beberapa anggotanya, meskipun mungkin hari ini beliau belum tidak bisa hadir. Iya, Tetapi beliau ini menjadi pembimbing bagi mereka. Iya. Konsep nanti ke depan kalau misalnya tiba-tiba bangunkan tanda, kemudian bentuk kelompok. Nah ini dari sisi keberhasilan mungkin peluang gagal juga tinggi, keberhasilan juga berat. Tapi dengan digandengkan dengan orang yang pengalaman, saya kira ada garansi dari orang yang sudah bergelut di sana. Ya, saya kira gitu Pak. Nanti kami lihat Siap. buktinya. Langsung ke lapangan ya. Ya. Ini nanti sudah kita setting ya, Ya. sesuai Ya, alokasi. nanti kita ajukan. Iya, 256. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Harus Pak, kita tunggu. Dan tentunya Atau di ngobrol pagi. Nah, bagus itu, ya, Pak. Pak. Kalau bicara ketahanan pangan Iya. di TV-nya betul, beliau. betul. Sekaligus mungkin nanti dulu keluarga juga ikut menyaksikan Pak Ivan dan juga Pak Kades, karena kita juga punya aplikasi Balai Desa, Iya. di mana di dalamnya adalah selain TV Desa juga ada VOD case, video on demand. Jadi mungkin kali-kali nanti Pak Kades, dulu keluarga akan menyaksikan Pak Kades dan Pak Ivan Iya. bersama kita akan ngobrol via Zoom. Iya. Jadi kita bisa ngobrol jarak jauh juga. Tetapi bukan berarti kita tidak ingin dikunjungi, pengennya sih langsung kayak gini lebih enak. Iya. Dan saya juga untuk kebutuhan misi beliau sudah menugaskan lembaga. Ya. Jadi biar benar kan nih kepala desa punya pasukan lembaga yang bisa diandalkan. Iya. Jadi nanti untuk ke lapangan bisa didampingi langsung oleh ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan yang nanti bisa menggali langsung dengan KWT. Tetapi untuk di kebun desa ini saya masih bisa mendampingi beliau. Iya. Dan mohon maaf mungkin saya harus menunggu dulu kedatangan Iya. Ibu Bupati. Nah itu maksud saya. Terakhir waktunya itu. Baik, Tapi baik. usul saya Bu Bupati ikut ini. Siap. Ini saya akan ajak Siap, siap. Podcast, podcast. Iya. Oke, baik dulu keluarga, tentunya tayangan pagi ini Pak kita akan tayangkan nanti di Biodekes juga, Iya. karena kita tidak sedang live streaming, karena Iya. kita akan melalui editing. Dan Iya. tentunya untuk dulu keluarga, selamat pagi dan sapa pagi kita pada hari ini luar biasa, sangat kalau orang sudah bilang dagingan ya, ini sangat berisi ya. Terima kasih banyak Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Kades. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.